Secara normatif, pendidikan kewarganegaraan memperoleh dasar hukum yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan diharapkan semangat perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa perjuangan fisik, senantiasa dapat memberi spirit dalam menghadapi globalisasi dan menatap masa depan untuk mengisi kemerdekaan. Kita memerlukan perjuangan non-fisik sesuai dengan profesi masing-masing. Perjuangan ini pun dilandasi nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia, sehingga kita tetap memiliki wawasan dan sadar berbangsa, sikap dan perilaku yang cinta tanah air dan mengutamakan persatuan serta kesatuan bangsa dalam rangka bela negara demi tetap utuh dan tegaknya NKRI. Selanjutnya yaitu landasan pendidikan kewarganegaraan. Landasan yuridis. Secara yuridis, landasan penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini telah menetapkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib membuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan pemerintah ini menegaskan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi wajib membuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia, serta bahasa Inggris, dan kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi program diploma dan sarjana wajib membuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan, serta mata kuliah statistika dan atau matematika. Yang ketiga yaitu SK nomor 43 Dikti 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian atau MKPK di perguruan tinggi. Surat keputusan ini menetapkan bahwa yang termasuk MKPK di perguruan tinggi adalah mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan Pancasila. Pengertian pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter, yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari definisi tersebut, PKN mempunyai karakter yang cerdas dan berkepribadian yang baik di dalam warga negara. Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dirumuskan proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar dalam proses penyiapan warga negara tersebut. Menurut Zamroni dalam Tukiran Tani Redja, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga negara yang berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Demokrasi adalah suatu learning proses yang tidak begitu saja meniru dan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi. Menurut Malian 2003 juga mengemukakan perkembangan pendidikan kewarganegaraan. Di Indonesia, pelajaran cipis telah dikenal sejak zaman Hindia Belanda dengan nama Burgerkunde. Pada zaman ini ada dua buku yang digunakan sebagai sumber pelajaran, yaitu Indix Burger Sapokunde dan Red Splits. Pada tahun dalam suasana Indonesia telah merdeka, kedua buku ini menjadi pegangan guru cipis di sekolah menengah atas. Perjalanan mata pelajaran cipis setelah Indonesia merdeka mengalami beberapa kali perubahan istilah yang digunakan. Perubahan-perubahan tersebut sangat berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah pada tahun itu dan kurikulum sekolah yang digunakan. Pada kurikulum 1957, istilah yang digunakan yaitu pendidikan kewarganegaraan. Kemudian pada tahun 1961 berubah menjadi cipis lagi. Kemudian pada tahun kurikulum
1968 menjadi Pendidikan Kewarganegaraan Negara atau PKN. Selanjutnya kurikulum 1975 menjadi PMP. Pada tahun 1994 berubah lagi menjadi PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selanjutnya itu mengenai tentang ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan. Aspek-aspek yang terkait di dalamnya yaitu yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa merupakan perpaduan yang sangat erat untuk menggambarkan makna yang tergantung dalam keberagaman yang ada di Indonesia, yang meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan. Kedua, norma, hukum dan peraturan yang meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional. Yang ketiga, hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat pada diri manusia sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa. Dari sejak dilahirkan ke dunia yang tidak dapat dicabut oleh atau diganggu oleh siapapun. Seperti hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, penghormatan dan perlindungan HAM. Keempat, kebutuhan warga negara yang meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, dan persamaan kedudukan warga negara. Selanjutnya itu mengenai tentang konstitusi negara, yaitu proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama. Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi. Keenam, kekuasaan dan politik, mengenai pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintahan pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, dan pers dalam masyarakat demokrasi. Yang ketujuh, Pancasila, yang meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, kedelapan, globalisasi. Globalisasi itu adalah suatu proses dengan kejadian, keputusan, dan kegiatan di salah satu bagian dunia menjadi suatu konsekuensi yang signifikan bagi individu maupun masyarakat daerah jauh. Globalisasi itu mendorong adanya perubahan yang terjadi dalam beberapa bidang, meliputi globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, serta mengevaluasi globalisasi. Materi selanjutnya adalah kompetensi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang agar ia mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Standar kompetensi pendidikan kewarganegaraan adalah kualifikasi atau ukuran kemampuan yang meliputi seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dari seorang warga negara dalam berhubungan dengan negara dan memecahkan berbagai masalah hidup, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan menerapkan konsepsi falsafah bangsa, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Kompetensi dasar atau yang sering disebut kompetensi minimal untuk pendidikan kewarganegaraan atau civic education terdiri atas 3, yaitu yang pertama kompetensi pengetahuan kewarganegaraan, yaitu kemampuan atau kecakapan yang terkait materi inti pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua itu kemampuan sikap kewarganegaraan, yaitu kemampuan atau kecakapan yang terkait dengan kesadaran dan komitmen warga negara. Yang ketiga itu keterampilan kewarganegaraan, yaitu kemampuan dan kecakapan mengartikulasikan keterampilan kewarganegaraan.
Tujuan pendidikan kewarganegaraan yang pertama itu mengantarkan peserta didik memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku untuk cinta tanah air Indonesia. Yang kedua, menumbuh kembangkan wawasan kebangsaan kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga terbentuk daya tangkal sebagai ketahanan nasional. Yang ketiga itu menumbuh kembangkan peserta didik untuk mempunyai pola sikap dan pola pikir yang komprehensif integral pada aspek kehidupan nasional. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa-mahasiswi mengenai hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan dan dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Baik, rangkuman atau kesimpulan dari pembahasan ini yaitu bahwa perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah mengkristalkan nilai-nilai perjuangan bangsa yang meliputi rela berkorban, patriotisme, nasionalisme, gotong royong, cinta tanah air, demokrasi, musyawarah, dan lain-lain. Era global telah mengubah wajah dunia dengan dua fenomena. Yang pertama, kemajuan iptek dengan segala efeknya, dan yang kedua, pergeseran nilai-nilai sosial budaya. Oleh karena itu, diperlukan mata kuliah yang mempunyai misi pendidikan nilai dan pengembangan kepribadian bangsa, yaitu pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Kemudian, landasan PKN ada dua, yaitu landasan yuridis dan landasan ilmiah. Landasan yuridis meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sedangkan landasan ilmiahnya adalah bahwa setiap bangsa dan negara bertujuan meningkatkan taraf hidup warga negaranya, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya berdasarkan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai budaya bangsa. Kemudian, PKN adalah suatu program pendidikan yang berusaha menggabungkan unsur-unsur substantif yang meliputi demokrasi, hak-hak asasi manusia, dan masyarakat madani melalui model pembelajaran yang demokratis. Kemudian, standar kompetensi pendidikan kewarganegaraan adalah menjadi warga negara yang cerdas dan berperadaban. Kompetensi dasar atau yang sering disebut dengan kompetensi minimal untuk pendidikan kewarganegaraan terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama, kompetensi pengetahuan kewarganegaraan, yang kedua, kemampuan sikap kewarganegaraan, dan yang ketiga, kompetensi keterampilan kewarganegaraan. Dan yang terakhir, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik yang pertama, agar memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku untuk cinta tanah air Indonesia. Dan yang kedua, memiliki wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa dan bernegara, sehingga terbentuk daya tangkal sebagai ketahanan nasional. Sekian dan terima kasih.